Selamat datang di acara webinar yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Mataram dengan topik strategi dan tips untuk menembus jurnal internasional terindeks dengan narasumber Prof. Jaka Sriana, SE MSI PhD. Ya, sebelum acara dimulai, Sugeng Rawuh kepada Prof. Jaka Sriana. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Sugeng Rawuh juga kepada Prof. Edi selaku Rektor Universitas Widya Mataram, kepada Bapak Ibu Wakil Rektor di lingkungan Universitas Widya Mataram, dan Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Widya Mataram juga. Sebelumnya mohon izin perkenalkan diri, nama saya Nurina Vidya Ayunengtyas, biasa dipanggil Nina saja sebenarnya. Saya dari Prodi Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi UWM. Hari ini ditodong oleh Bu Oktiva untuk memandu acara siang hari ini. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik, kita bisa berdiskusi bersama-sama dengan Prof. Jaka. Gitu. Kemudian mohon izin saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pembukaan tadi sudah dibuka juga oleh Bu Okti selaku Ketua LPPM UWM. Kemudian selanjutnya nanti akan ada sambutan dari Rektor Universitas Widya Mataram, Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid MEC. Selanjutnya nanti langsung ke acara inti, yaitu pemaparan dari narasumber Prof. Jaka Sriana SE MSI PhD. Dan nanti kita lanjutkan dengan proses tanya jawab. Gitu ya. Jadi nanti lebih banyak berdiskusi, monggo Bapak Ibu semuanya untuk memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini, bisa berdiskusi dengan Prof. Jaka, menanyakan kiat-kiat strategi tips yang biasanya Prof. Jaka lakukan untuk menembus jurnal internasional. Ya, langsung ke acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Rektor Universitas Widya Mataram kepada Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid MEC. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Nina, Prof. Jaka, dan Ibu, Bapak-Bapak semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita siang ini kedatangan narasumber Prof. Jaka Sriana. Saya kira junior saya cukup jauh ya, mungkin 10 tahunan di bawah saya ya. Bahkan saya yang mengetes masuk ilmu dengan kita ya. Karena saya tahu betul, saya nggak tahu ini Bu Oktiva memilih Pak Jaka ya, saya kira puluhan ya jurnal-jurnalnya di publikasi yang terindeks di Scopus 231 gitu ya, saya kira puluhan ya yang dipublikasi, bukan hanya belasan kalau kita baca ya, sehingga dan itu wajar saja ya. Karena Pak Jaka sepengetahuan saya dulu adalah pengelola tim dari Dikti ya, yang mengakreditasi jurnal-jurnal ini dan juga memberikan pembinaan pada dosen-dosen se-Indonesia saya kira ya untuk penulisan jurnal ilmiah internasional ya. Dan di UI juga saya kira Pak Jaka dulu pernah memimpin Unisya, Pak Jaka ya? Iya, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya, jadi saya ini generasi yang berbeda ya. Sekarang sudah saya udah jarang sekali menulis publikasi, tetapi pada masanya ya publikasi saya itu sangat banyak ya. Pada masa itu jurnal masih langka. Di ekonomi UGM itu tahun 80-an, 90-an, 90-an ya sampai awal 90-an belum ada jurnal. Belum ada jurnal. Ekonomi UGM. Tapi di UI sudah ada. Kemudian PAU UGM, PAU Studi Ekonomi, Pak Guritno Mangkuprojo itu yang adiknya itu Menteri Pertambangan membuat jurnal. Saya diminta ya.
Nah, dan saya memimpin yang Pak Jaka jurnal itu. Saya membidanin Prof Jaka, mungkin tahu ya, karena langka sekali jurnal pada waktu itu. Di UI itu yang saya membidaninya itu termasuk sinergi di AMN, kemudian yang IE jelas ya, kemudian yang ekonomi syariah jelas, manajemen juga. Manajemen itu kelola atau apa? Bukan kelola, manajemen itu namanya Pak, manajemen itu. 4 jurnal itu saya yang membidani. Kecuali yang akuntansi saya tidak terlibat. Yang sekarang semuanya sudah accredited semua itu ya, sudah accredited. Bukan hanya accredited, tapi saya kira sudah masuk. Sinta berapa Pak Jaka yang paling bagus di ilmu ekonomi? Sinta 1 yang IJM, Pak, ekonomi. IJM ekonomi sudah Sinta 1 yang Pak Jaka membidaninya itu. Yang saya terlibat membidaninya, tapi Pak Jaka yang mengelolanya. Tapi kalau saya nulis di sana sekarang mungkin nggak dimuat. Ya. Nggak dimuat saya. Karena sudah beda, betul ya. Sejak saya masuk birokrasi kampus, saya sudah jarang menulis gitu ya. Tetapi pada masanya ketika orang belum menulis, sangka menulis, jurnal belum menjadi pilihan, saya sudah menulis ya. Sejak tahun 80-an itu ya. Dan saya kira jurnalnya sangat tertib. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa itu penting bagi kita untuk publikasi ini? Ya, saya mohon izin ya menyampaikan sedikit ya. Yang sudah kelihatan ya, terlihat ya. Saya mulai singkat sajalah ya. Sebelum saya menyiapkan materi, tapi ini karena drop tadi kelihatannya komputer saya bermasalah nih, nggak bisa sehingga saya pakai handphone. Tapi nanti saya akan melanjut pakai komputernya, pakai desktopnya. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Jaka ya, yang telah berkenan hadir ya, dan saya berharap betul nanti bisa memberikan materinya kepada teman-teman di Widya Mataram ini dan bisa menstimulus ya supaya bisa segera juga publikasi di jurnal internasional bereputasi. Jadi kalau sekedar jurnal internasional saya kira relatif tidak terlalu sulit ya. Tetapi kita ingin jurnal internasional bereputasi ya, seperti yang sudah banyak dipublikasikan oleh Pak Jaka sendiri ya. Nah, yang kedua, saya tentu berharap pada teman-teman saya di Widya Mataram bisa mengikuti ini dengan sebaik-baiknya. Nah, mengapa? Bagi kita sebagai dosen, yang namanya publikasi di jurnal internasional, publikasi itu adalah suatu kewajiban bagi kita ya, suatu keniscayaan. Ini tidak bisa kita hindari. Mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita menulis di jurnal, mempublikasikan karya kita, itu ada dua kemungkinan ya. Apakah itu ya karena kewajiban atau karena kepatuhan? Sudah ada Pak ya? Sudah kelihatan? Sudah Pak, sudah. Nah, jadi kita harus ya, menurut saya menempatkannya bukan sebagai suatu kepatuhan, tetapi suatu kewajiban, kesadaran. Nah, karena kalau kita melaksanakannya itu karena perintah regulasi, lah itu bukan dari nurani. Padahal ketika kita menjadi dosen, menurut saya itu sudah melekat kewajiban untuk mempublikasikan karya kita di media-media yang jurnal dan sebagainya yang bisa memberikan mensosialisasikan ya keilmuan kita ya. Jadi itu kewajiban sebagai tanggung jawab moral kita sebagai dosen. Nah, mohon teman-teman sekalian ya menegaskan itu sebagai suatu kewajiban sebagai tanggung jawab moral kita sebagai dosen. Ketika kita menjadi dosen, so we have responsibility to publish ya our idea ya through international journal, national journal, and other things ya. Jadi saya kira itu harus kita terapkan betul sehingga itu sebagai suatu kesadaran. Nah, kalau kesadaran itu beda dengan kepatuhan. Kalau kesadaran itu dari nurani kita. Kalau kepatuhan itu ya karena takut, karena undang-undang, karena perintah dan sebagainya. Itu lebih berat melaksanakannya ya. Tapi kalau karena kesadaran itu kita ringan ya. Nah, jadi publikasi itu ya kita walau secara regulatif wajib, tetapi kita bangun sebagai kesadaran ya.
sebagai apa tanggung jawab moral kita sebagai seorang dosen, ilmuwan, cendekiawan yang tentu akan mencapai jabatan akademik tertinggi. Saya kira ketika saya melangkah ke UII, saya sudah bercita-cita saya harus jadi guru besar. Karena itu saya S2, saya S3, saya fokus ya. Saya kira Pak Prof Jaka bisa melihat dan tahu betul ya. Saya paling duluan di UII ya, di ekonomi. Di UII saya kira nomor 4 saya atau nomor 3 saya guru besarnya. Tapi yang mendahului saya memang senior saya. Tapi di ekonomi saya kira saya paling cepat ya di ekonomi, mendahului para senior-senior saya yang sudah puluhan tahun di atas saya. Nah, dan bahkan dulu syaratnya lebih berat daripada sekarang karena jenjang akademiknya lebih banyak ya. Nah kalau dulu itu ya untuk guru besar tidak harus S3, S1 aja bisa ya. Prof Jaka ingat kita dulu ada dosen namanya Profesor Rukmono Markan. S1 titelnya itu. S1 aja. Tetapi administrasinya luar biasa. Sehingga ya orang-orang yang mau sakaratul maut baru dapat guru besar. Nah sekarang itu syaratnya berat tetapi jelas itu ya. Kita harus publikasi ya. Dulu nggak jelas sehingga dan yang tanda tangan presiden. Nah, sekarang itu cuma tertanda saja presiden. Nah saudara sekalian kita melihat dulu tadi saya katakan UGM ekonomi yang sangat luar biasa lah untuk Indonesia ya. Leading ya Pak Prodinya itu nggak ada jurnal. Nah, kemudian ada undang-undang nomor undang-undang guru dan dosen ya tahun 95 ya, wajib kita publikasi. Lebih ketat lagi. Ada Serdos, ada tunjangan guru besar. Ternyata apa saudara sekalian, kita itu meningkat publikasinya ya. Kita meningkat publikasinya. Nah, bahkan kita leading dibandingkan dengan Singapura dan sebagainya ya. Secara totalitas absolut ya, dengan Malaysia kita leading, tadinya kita di bawah Filipina dan sebagainya. Artinya apa? Ketika kita dipaksa ternyata kita bisa melakukan itu. Nah, yang dianggap menyulitkan apa? Dulu kan nggak ada tuh kewajiban publikasi di jurnal internasional dan sebagainya. Jurnal nasional aja langka kok ya. Tetapi sekarang itu menjadi wajib. Nah, itu dan menyulitkan bisa teman-teman seperti Pak Jumadi dan sebagainya itu yang ingin atau Pak Martadani yang ingin ke guru besar atau Pak Murdoko nantinya gitu ya. Nah, sebetulnya insya Allah nanti Prof Jaka akan memberikan berbagai kiat-kiatnya ya kepada kita semua tentang how to publish in international reputable journal itu ya. Jadi gimana cara-caranya, kiat-kiatnya. Mungkin juga ada yang belum bisa berbahasa Inggris, nggak ada masalah, suruh orang menerjemahkan, gitu ya. Oh ini apa namanya grammarnya macam-macam. Ada itu lembaga yang bisa mengedit itu, asal mau bayar, Dan jangan pelit keluar uang, Pak Jaka tahu, saya pakai asisten saya bayar sendiri, ya. Tenaga administratif saya bayar supaya mengumpulkan CCP saya. Enggak ada apa-apanya, menggaji orang 2 juta per sebulan. Prof Amar dapat sekarang itu 25 juta per bulan, gitu ya. 15 juta sudah guru besarnya tunjangannya misalnya. Prof Jaka juga begitu. Itu yang langsung. Yang tidak langsungnya dengan menjadi profesor, macam-macam permintaan ceramah, permintaan seminar, kemudian jadi reviewer ini, reviewer itu ada income-nya semua. Ini kalau kita bicara money matters ya, persoalan uangnya. Jadi kita keluar itu ikut pelatihan, ya, kemudian juga membayar asisten dan sebagainya itu ya, membayar penterjemah, nggak ada apa-apanya kalau kita nantinya betul-betul bisa menggapai ya guru besar. Gitu ya. Nah, jadi pangkatnya naik terus. Jadi civil effect-nya banyak sekali. Itu. Ketika kita sudah doktor, kita sudah guru besar, itu, saya merasakan nih. Jadi bukan sekedar dokter-dokter aja, tapi setelah itu ada permintaan macam-macam. Yang penting kita punya jaringan, ya, punya networking. Nah, saya kira Prof Jaka termasuk yang punya kualifikasi, ya, kemudian juga yang punya jaringan, ya, nanti akan memberikan kiatnya kepada kita semua tentang publikasi internasional ini. Saya sebetulnya agak panjang tadi mau memberikan pengantar ini, tetapi tadi suatu hal yang tidak biasa, ini harus saya jelaskan kepada Prof Jaka, tiba-tiba lampunya mati, gensetnya itu ngadat. Nah, tahu-tahu komputer saya juga ngadat gitu kan. Nah, sudah cocok lah gitu kan, sudah bikin saya stres tadi itu. Tapi jangan sekali-sekali Prof Jaka
wow, Widya Mataram itu seperti ini. Enggak. Ya. Iya. Widya Mataram itu Pak. hebat, bagus kok anunya ya. Cuman barangkali ketika Prof Jaka datang, nah para penunggu kampus ini muncul. Sudah sejak 1,5 abad yang lalu ya. Mengganggu kita, menguji itu sebetulnya ya. Alhamdulillah kita selamat bisa diuji dan bisa insya Allah nanti mendapatkan berbagai informasi, mendapatkan knowledge ya, mendapatkan skills ya, dari Prof Jaka Sriana. Sekali lagi Prof Jaka saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama Prof Edi. Dan teman-teman saya semua, mari kita eksploitasi ya, itu ya apa yang ada di Prof Jaka sehingga nantinya semua yang ada di sini itu menjadi guru besar. Apakah mungkin? Yakin, sangat mungkin saya. Orang seperti Ibu Nina misalnya, next 15 years atau next 10 years barangkali juga sudah guru besar. Ya. Apalagi orang seperti Pak Murdoko ya, yang tinggal half step to be profesor ya. Atau Pak Jumadi, bukan lagi half step, mungkin a quarter step to be profesor. Tapi dikerjakan betul, jangan hanya dipandang-pandang saja atau ingin-ingin saja, tapi kerja betul, ya, publikasi betul, nulis betul. Dan itu bisa kalau kita ada riset, ya, publikasi yang baik itu didahului oleh riset yang baik. Nah, jadi risetnya yang serius. Saya kira itu saja, Prof Jaka. Saya akan mengikuti sambil kerja ya di ruang saya di kantor ini, ya, di Widya Mataram. Mohon maaf kalau atas kekurangan yang terjadi ya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof Edi atas apa yang sudah disampaikan. Langsung pada acara inti selanjutnya yaitu pemaparan dari narasumber kita, Prof Jaka Sriana SEMSI PhD. Mungkin sebelum Prof Jaka menyampaikan materi, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Prof Jaka. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Berikut kurikulum vitae dari Prof Jaka Sriana. Prof Jaka Sriana ini merupakan guru besar, dosen dan sekaligus dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Kemudian riwayat pendidikannya, beliau lulusan S1 dari FEB UGM, kemudian lanjut master juga di UGM, dan menyelesaikan PhD-nya di Department of Economic National University of Malaysia, di Malaysia dengan Field of Interest Public Economics. Beliau ini sekarang merupakan reviewer dari Kemenristek BRIN atau Dikti, ngaten ya Prof? Sekaligus juga reviewer dari beberapa jurnal pendidikan yang terindeks Scopus ngaten. Kemudian ini ada beberapa buku yang sudah ditulis Prof Jaka. Ada mengenai analisis regresi dinamik, mengenai metode regresi data panel, mengenai dinamika kinerja fiskal. Kemudian buku yang keempat tentang analisis transisi demografi terhadap kebutuhan fiskal daerah. Dan selanjutnya ini ada daftar publikasi dari Prof Jaka. Mungkin saya tidak akan bacakan satu-satu ya Prof, karena cukup banyak. Ini saya yakin tidak hanya ini, pasti masih banyak lagi yang belum dituangkan di sini. Menika kurikulum vitae dari Prof Jaka Sriana. Selanjutnya monggo kepada Prof Jaka Sriana, waktu dan tempat kami persilahkan. Matur nuwun, terima kasih Bu Nurina Vidya selaku moderator. Yang saya hormati Prof Edi Suandi Hamid, Rektor Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Yang saya hormati pula Bapak Dr. Jumadi, Wakil Dekan ya kalau nggak salah. Wakil Rektor, Prof. Mohon jauh, Wakil Rektor. Ngapunten ya Pak Jumadi.
Yang saya hormati pula rekan lama dulu sampai sekarang, dulu tahun 2000 berapa, nggak 10 ikut pelatihan bersama, kemudian belum lama kemarin tugas di LDikti Bu Prof. Ambar Rukmini, yang sebenarnya beliau juga bisa cocok juga menjadi narasumber kali ini sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, rekan-rekan dosen di Widya Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi salam sehat. Ini sebelum saya memulai, saya mau tanya dulu ke Bu Nurina, saya diberi waktu sampai kapan? Jam berapa kok? Bu Nurina, ya? Kurang lebih 30 sampai 40 menit ya, Prof. Jaka. Oke, matur nuwun 30 sampai 40 menit saya hitung dari sekarang. Dan nanti tidak melebihi. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya berbahagia sekali bisa bersilaturahmi dengan Ibu Bapak sekalian. Lebih khusus lagi bersilaturahmi dengan Prof. Edi juga. Ibu Bapak sekalian, jadi saya sudah menyampaikan materi, jumlahnya ada 90 halaman mungkin kalau nggak salah. Jadi itu kalau mau saya sampaikan secara normal, itu biasanya jam 8 sampai jam 3 sore itu. Tapi karena kita pendek saja, maka saya akan tayangkan yang menurut saya perlu untuk saya sampaikan terkait dengan bagaimana menulis artikel di jurnal internasional bereputasi. Mohon maaf, saya mau share screen. Sudah kelihatan ya, Bapak Ibu sekalian? Sampun, Prof. Sampun. Oke, matur nuwun. Nah, jadi judul yang saya pakai, yang kita pilih adalah academic writing for scientific article ini. Nah, jadi yang pertama saya mengamini dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Prof. Edi tadi. Jadi kata kuncinya memang pada slide pertama yang disampaikan Prof. Edi tadi. Jadi apakah kita sebagai dosen itu menjaga profesionalisme kita atau belum? Ya, khususnya dalam melakukan penelitian dan publikasi. Jadi dua hal mungkin yang saya tambahkan. Publikasi itu ya sadar atau dipaksa. Jadi kalau yang kita harapkan kesadaran. Saya memaknai bahwa mempublikasikan itu ya wujud kita bersyukur sebenarnya. Kita sudah jadi dosen, sudah diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkarya di situ, mengembangkan ilmu, melakukan penelitian. Maka rasa syukur kita ya kita wujudkan dengan menulis publikasi. Ya, kenapa publikasi itu sebagai wujud syukur? Karena kita berbagi ilmu kepada orang lain. Ya, itu yang akan dimanfaatkan orang lain. Jadi yang kedua adalah publikasi itu seperti orang belajar renang, gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya mohon maaf, saya memang bicara tidak bisa cepat ya. Saya agak slow saja, santai. Tapi saya memiliki inspirasi semangat dari Prof. Edi sebenarnya. Jadi seperti kita belajar renang itu kalau sudah khatam 10 kitab renang, ya. Tapi kalau belum pernah mencebur ke kolam renang ya nggak akan bisa renang. Kita mau ikut sudah tahu teori bagaimana menulis artikel, ikut workshop gitu ya. Tapi kalau tidak pernah mencoba menulis, mempraktekkan, ya susah. Nah, itu yang menurut saya gini. Nah, saya akan sampaikan materi yang saya sampaikan ini, Bapak sekalian, mungkin terkait dengan ini. Jadi, kemarin Bu Uktifa, ya mohon maaf Bu Uktifa, yang kami hormati, lupa saya sebut yang Kepala LPPM, ya, Bu Uktifa, yang kemarin berkontak dengan saya. Saya sering lupa, Bu, mohon maaf. Jadi sudah tua. Suara saya menggema ya? Bisa didengar baik, Bapak Ibu sekalian? Oke. Jadi ini yang nanti mungkin fokus di nomor 4 ya.
Jadi memang motivasi, kemudian riset, publication proses, struktur manuskrip, kemudian etik dan submission proses. Tapi monggo nanti bisa. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya kira ini menambahkan saja bahwa betapa banyaknya manfaat publikasi itu ya. Tapi secara kalau kita tinjau dari etika, sebenarnya mempublikasikan itu etika pertama seorang dosen, seorang peneliti. Ketika dia memiliki satu dokumen kajian atau penelitian, maka etika yang mengikat dirinya, dia harus mempublikasikan. Supaya hasil riset itu tidak dimilikinya sendiri, dibaca sendiri, didokumentasi sendiri, diamati sendiri, sehingga kemanfaatannya untuk orang lain. Nah, itu saya kira yang terpenting. Nah, sehingga kalau kemudian ada pertanyaan, who are you gitu ya, siapa Anda itu? Kalau kita bertanya kepada orang lain, apapun profesinya pasti dilihat dari hasil kinerja profesi. Maka sebagai dosen, ketika ada pertanyaan who are you, maka jawabannya adalah you are what you publish. Jadi dosen ini apa siapa itu pasti karena sesuatu yang dipublikasikan. Itulah yang melekat pada ini. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian bisa memiliki identitas sebagai seorang dosen, seorang peneliti itu di semacam ini, di profil ini. Yang ini akan tersebar di seluruh semua. Bapak Ibu bisa melihat di Google Scholar, di Scopus ID-nya, atau di ResearchGate, atau di akademia, atau di Publon. Itu semua bisa kita tempuh, kita dapatkan karena kita publikasi dulu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita langsung saja saya masuk ke gini. Nah, saya mencoba Bapak sekalian, ini mohon maaf karena ini untuk kalangan internal di Yudiantara, dan di Yogyakarta itu kampus yang punya dokumen di Scopus itu ada 24 kampus, Pak, di Yogyakarta dari 100 sekian. Ini ranking atas 1 sampai 4 ya. Ahmad Dahlan di nomor 4 ya. Ini ada UI, UNY, dan UGM. Nah, inilah mudah-mudahan saya tidak ingin menunjukkan apa gitu, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan ini sebenarnya. Jadi ada 6 dokumen yang tercatat di Scopus yang menggunakan afiliasi Universitas Widya Mataram. Jadi saya kira, nah inilah saya kira yang kemudian layak untuk mengajak Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan ini demi kampus maupun juga kita sendiri masing-masing. Nah, kalau kita telah lebih dalam lagi ini, jadi di bidang bisnis manajemen accounting itu hanya 1 dokumen yang tercatat di situ ya sebagai penulis pertama mungkin. Dari 6 itu pun 3 artikelnya itu conference. Jadi yang 3 artikel di jurnalnya 3 dengan perkembangan seperti ini. Nah, itu sebagai bahan evaluasi diri semacam gitu. Tapi saya sebelumnya mohon maaf Ibu Bapak sekalian kalau saya nulis itu saya kira kita perlu mengenali terlebih dulu ya bahwa di jurnal internasional yang kita maksud itu harus sesuai dengan PO/PAK. Jadi jangan keluar dari itu. Nah, saya tidak akan menjelaskan detail, tapi Bapak Ibu bisa melihat. Tadi saya rangkumkan di sini aja, misalkan gitu ya. Jadi jurnal internasional yang dipilih itu memang harus sesuai dengan PO/PAK sehingga kalau kita gunakan itu tidak punya masalah. Karena pertanyaannya loh, apakah ada jurnal di Scopus yang tidak diakui oleh reviewer di Dikti? Banyak. Tidak ada jaminan bahwa jurnal di Scopus itu bagus dalam arti cocok dengan PO/PAK. Itu ya. Jadi misalkan sesuai dengan SJR-nya, sesuai bidang ilmu kita dalam SJR. Jadi banyak jurnal itu kalau kita lihat di SJR-nya dia punya bidang ilmunya.
Tapi jurnal-jurnal yang boleh katakan tanda petik bisnis, dia akan memuat artikel-artikel yang di dalam SJR-nya tidak tertulis nama bidang ilmu kita. Sehingga ketika kita menulis di situ publish, kita kirim ke dikti, oleh reviewer dicek di sini nggak ada, sehingga nggak diakui. Itu rugi besar kita. Mulai atau impact faktornya. Nah, itu juga sesuai dengan minimalnya. Kemudian dia bisa open access itu lebih baik. Saya melihat begitu. Memilih jurnal yang open access. Kenapa? Karena open access akan membantu kita, satu, ketika dinilai oleh reviewer, di LDT maupun dikti, akan mudah diakses. Yang kedua, orang lain akan mudah mensitasi. Konsekuensinya, jurnal open access di publisher itu lebih mahal, gitu ya, kecenderungannya lebih mahal. Tetapi ada juga jurnal yang open access itu yang free, itu ada, ya, tidak sedikit. Cuma pandai-pandai kita melihat. Kemudian dilihat dari terbitannya juga gitu ya, rasional ya, 4-6 kali. Kemudian artikel di dalamnya setiap nomor jangan lebih dari 20-an. Karena itu nanti terlalu banyak, istilahnya nanti terkena radar di dalam Scopus, sehingga akan potensi di-cancel. Nah, itu adalah batasan-batasannya. Penerbitnya bagus, berkualitas ya. Di situ adalah apakah komersial publisher atau universitas atau unit pusat studi atau apa ya. Jadi nah itu kemudian informasi proses review itu juga kita cek ya. Editornya bisa nggak kita lacak gitu ya. Mulai editor in chief-nya, managing editor, editor board-nya, associate editornya bisa nggak kita lacak sehingga valid ya. Kemudian termasuk proses review-nya. Secara umum 3-12 bulan itu normal. Walaupun ada kurang dari 1 bulan di ASEA itu bisa, itu juga nggak salah. Mungkin artikelnya sangat bagus ya. Tapi bisa jadi yang 2 tahun juga ada. Cuma bagi kita 2 tahun terlalu lama. Saya pun punya pengalaman 2 artikel saya di Emerald itu 2 tahun lebih baru terbit. Nah, itu kalau kita punya anak kan anak kita udah lari-lari itu kan gitu. Itu kalau kita punya cucu gitu lah kira-kira gitu. Gitu ketika submit cucunya lahir, gitu diterbit baru cucunya sudah lari-lari, sudah jalan-jalan baru terbit itu kan gitu ya. Nah, itu terlalu lama. Nah, oleh karena itu kalau dilihat terlalu lama ya jangan dilihat karena di situ ada namanya galenya kan ada informasinya. Kita pindah bisa, kita cabut gitu ya. Memang saya juga menghindari jurnal yang berbayar terlalu mahal karena kecenderungannya itu bisnis. Misalkan di publisher MDPI ya, di Emerald itu mahal. Maaf, di Elsevier itu mahal. Tapi dia bukannya tidak berkualitas, dia berkualitas tapi mahal. Ya, tidak masuk predatory dan semua syarat terpenuhi. Oke, itu ini bisa dilihat detailnya. Saya tidak akan jelaskan lebih detail. Tapi poin-poin misalkan memenuhi kaidah etika, kaidah ilmiah dan etika akademik ini kan sangat apa istilahnya kualitatif ya, normatif ya. Bagaimana kita melihat itu? Maka kita memang harus betul-betul memahami ya tentang kaidah ilmiah. Termasuk hal-hal yang lain. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Saya tidak akan ini detail. Nah, ini contoh-contoh saja yang bisa kita lihat di ini jurnal G3, G4 itu. Ya kalau tidak belum untuk ke guru besar, saya kira masuk di jurnal G4 juga tidak apa-apa, G3 juga bisa ya. Tapi kan nanti yang dipertimbangkan itu bukan Q1, Q2, Q3, Q4-nya untuk PAK yang baru, tapi adalah SJR-nya, Simago Journal Rank-nya di sini, yang ini, angka ini. Ada juga yang belum punya, sudah masuk karena belum lama ya gitu. Oke. Jadi Ibu Bapak sekalian, saya kira yang hadir di sini saya melihat tadi banyak bidang ilmu ya. Saya kira di dalam konteks secara normatif umum relatif sama ya. Saya kira untuk bidang ilmu apapun di dalam menulis artikel di jurnal itu. Memang idealnya di jurnal yang SJR-nya tinggi itu bagus ya. Dan masing-masing jurnal itu ingin jurnalnya juga punya SJR tinggi. Jadi kalau kita tahu, maka kita akan menulis artikel yang mendukung jurnal tersebut naik SJR-nya. Contohnya apa? Referensinya lebih banyak, itu lebih bagus. Ya, kemudian referensi yang kita pakai itu juga dari jurnal-jurnal yang bereputasi gitu. Nah itu akan menaikkan jurnal. Kolaborasi antar negara itu jauh lebih dihargai karena di situ ada ukurannya bahwa kolaborasi itu merupakan salah satu indikator dari SJR. Ya, nah ini contoh. Saya kira banyak jurnal yang kemudian Bapak Ibu bisa akses, baik yang free maupun yang open access maupun yang tidak open access di sini. Ini saya kira sekarang ini sudah banyak sekali ya. Nah ini contoh-contoh saja artikel yang ditulis oleh teman kami gitu ya di jurnal Cogent Economic Finance misalkan ini
Jadi misalkan receive Mei 2020 November, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November. Tidak lama, 6 bulan misalkan gitu ya. Nah, itu sudah melalui review dan lain-lain. Ini juga begitu, Ibu sekalian, di jurnal Q1 ini ditulis oleh teman kita dari Indonesia. Artinya jangan khawatir gitu loh. Percaya diri saja. Kita semua, Bapak Ibu semua bisa menembus di jurnal Q1 sekalipun. Jangan khawatir, bisa. Ya, asal kita itu tadi nekat nyebur ke kolam renang. Jadi kalau Bapak Ibu ingin renang kan harus nyebur. Lalu sudah hafal khatam 10 kitab renang, mulai gaya batu sampai gaya kupu-kupu, ya enggak bisa renang kalau nggak nyebur ke kolam renang. Pokoknya nyebur saja. Itu kita bisa. Enggak. Jadi bukan sesuatu yang kemudian wah susah itu. Kata susah itu menurut saya dihilangkan saja. Saya kira itu ya. Itu bisa. Banyak tempat untuk bertanya, banyak kolega untuk bertanya, bahkan berkolaborasi ya itu. Nah, ini juga contoh-contoh jurnal yang saya ambil tampilannya bagus ya. Kita menjadi semacam benchmark. Ini contoh yang baik ya, jurnal yang baik. Misalkan kita pilih yang jurnalnya, nama jurnalnya seperti ini, judulnya seperti ini, ya, tulisan-tulisannya gitu ya. Itu. Ini juga begitu. Ini jurnal Q3 ya, kalau nggak salah. Saya pun barusan Q2, saya pun barusan menulis dari sini. Nah, ini juga bisa ya. 6 bulan kira-kira gitu ya. Enggak susah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kemudian kalau kita kemudian melihat ke artikel bagaimana. Jadi artikel secara umum, rule of the games-nya dari ini, artikel yang dipertimbangkan oleh editor itu gimana? Jadi Bapak Ibu sekalian kan kalau ketika kita ngirim ke artikel manuskrip namanya ya ke jurnal, itu pasti yang terima pertama kan editor. Namanya editor in chief atau managing editor. Maka dia akan lihat dan dia akan putuskan kirim ke reviewer atau kembalikan. Nah, dua hal yang mungkin perlu diperhatikan, biasanya editor akan melihat skopnya dan kontribusinya. Ini scientific contribution. Nah, kemudian syarat contribution ada referensi yang kita pakai. Kemudian kolaborasi itu lebih bagus, ya bisa antar perguruan tinggi, antar negara. Kemudian citasi di jurnal tersebut juga penting, ya, termasuk skop objek atau data penelitian dan kedalaman analisis. Ini hal yang sifatnya umum sajalah menjadi cara pandang editor. Kalau editor oke, maka dia akan kirim reviewer. Sejauh ini saya sudah mereview kira-kira lebih dari 20 atau 25 artikel jurnal internasional berreputasi, itu pasti yang masuk ke saya sudah bagus-bagus karena sudah sudah di screening oleh editor in chief ya sebagai reviewer gitu. Nah, kalau gitu Bapak sekalian, saya langsung saja ke sini. Sekalipun saya mengkhususkan tentang, karena bidang saya adalah sosial ya, humaniora, tapi secara umum, nanti ini saya lompati saja Bapak sekalian. Jadi, nah ini saja. Ibu-Bapak sekalian, kita ingin lihat bahwa sebenarnya kegiatan penelitian kita, itu pasti ada temuan. Nah, temuan itu punya novelty, jadi punya sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itulah yang sebenarnya ditunggu oleh editor. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan sebenarnya jurnal itu apa atau perannya? Jurnal itu punya misi pengembangan ilmu. Nah, itu yang dipahami oleh editor. Kalau begitu, semua artikel yang ada di jurnal itu harus ada bukti pengembangan ilmu. Bukan pengulangan ilmu ya, Ibu-Bapak sekalian. Bukan mengulang ilmu, tapi mengembangkan ilmu. Itu yang kita sebut novelty. Nah, pengembangan ilmu ya dari versi kita, dari versi penulis. Ya kita nggak usah kemudian terlalu banyak memikirkan orang lain atau kita kurang pede. Enggak. Asal kita klaim sebagai pengembangan ilmu ya itu bisa. Tapi jangan sifatnya mengulang-ulang saja, karena yang sering terjadi ini mengulang-ulang saja pengulangan dari hipotesisnya itu. Nah, dari novelty inilah kemudian ke scientific publication. Satu sisi ke implementation, kan gitu ya. Ini mau ke paten atau mau ke pengabdian masyarakat atau apa. Tapi ini yang kita miliki. Nah, hal yang kita miliki ini yang akan kita tuangkan dalam artikel. Nah, itu. Jadi scientific contribution itu. Jadi itu yang akan kita tuangkan. Dia itu ada sesuatu yang modified atau baru atau yang jelas dia harus original gitu ya, scientific matters gitu.
Nah, tentu untuk membuktikan ada scientific contribution, yang berperan siapa? Ya, di dalam literatur review, yang masuk di bagian awal, state of the art-nya yang kita tuangkan. Metodenya juga cocok, sampai kemudian discussion dan finding ya. Barulah scientific statement biasanya di kesimpulan atau di abstrak. Nah, itu saya sering memberikan contoh, sebenarnya novelty atau scientific contribution itu semacam celah ruang kosong itu dari literatur review gitu. Jadi kita itu bicara literatur review di sini di introduction atau di literatur review, nah di celah ruang kosong ini yang kita target. Nah, saya sering memberi contoh begini Bapak sekalian, tapi ini tidak usah karena ini terlalu ekonomik sekali ya. Jadi saya mengklaim misalkan gini, saya menulis tentang stabilisasi harga yang umum ya. Apa yang saya klaim yang baru? Yang saya klaim yang baru tentang asimetriknya. Ya. Jadi saya meneliti dan saya menemukan, menganalisis bahwa ada sesuatu yang asimetrik. Ya, itulah yang saya klaim. Nah, itulah yang akan kita tuangkan dalam artikel. Nah, bagaimana kemudian nanti kita ketika kita sudah punya scientific contribution atau sesuatu yang kita ingin publish, kan pertanyaan besarnya editor itu apa? Mengapa kami harus mempublikasikan manuskrip Anda? Editor kan akan bertanya begitu. Apa alasan yang rasional, yang valid bahwa artikel Anda saya terima? Tentu jawabannya tadi itu. Karena kami punya novelty untuk Anda publikasikan. Itu yang dituangkan. Makanya kemudian kita juga harus memilih jurnal yang cocok ya, yang layak. Jadi publication proses itu tadi. Jadi ketika kita sudah dapat jurnal yang layak ya karena tadi ada novelty tadi. Tahapnya ya biasalah secara umum Bapak Ibu sekalian saya kira sudah biasa juga mempelajari guide for authors-nya gitu ya. Pedoman penulis gitu ya. Dan ini biasanya banyak. Nah, kadang kita itu melihat panduannya yang banyak aja kadang males gitu ya. Kemudian literatur yang relevan, primer dan update ya. Ini kadang-kadang kita keliru juga rujukannya. Baru menulis manuskripnya, cek lagi penulisannya, cek bahasanya, referensinya, baru submit ke jurnal. Nah, terus berdoa dan sabar. Nah, itulah kira-kira kalau kita. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini saya cerita untuk meyakinkan tadi yang saya sampaikan di awal tadi, di tengah tadi juga. Jurnal yang mau terindeks Scopus, ya jurnal itu kan sebelumnya tidak terindeks Scopus, terus kemudian terindeks Scopus, itu akan dinilai oleh CSAB, ya CSAB itu Council for itu untuk editornya lah kira-kira gitu. Maka salah satu poin yang dinilai itu adalah quality of content, yaitu academic contribution to the field. Nah, sehingga jurnal itu akan terus mempertahankan supaya dia terindeks di Scopus dengan cara ini. Yang saya tekankan tadi dalam sisi artikel. Clarity of abstract, abstraknya juga bagus yang kita buat. Yang kemudian state and scope, nah cocok. Ya. Dan readability of articles. Jadi jurnal yang di Scopus itu menurut versinya Scopus sendiri. Menurut perusahaannya Scopus, dia mau mengindeks jurnal, itu kalau jurnal itu memenuhi syarat ini dari quality content. Nah, yang ini adanya di artikel, gitu ya. Oleh karena itu kita sebagai calon penulis, sebagai penulis juga harus mengikuti ini, mulai dari novelty-nya, abstraknya, aim and scope-nya sampai readability. Ya, ini faktor lain banyak ini yang mau dinilai ya oleh jurnal. Oke, ini saya kira lanjut saja. Nah, tadi sudah saya singgung ya. Tentang bagaimana review manuskrip oleh editor, poin-poinnya terkait dengan scientific contribution. Nah, syarat ada scientific contribution itu ya referensinya cukup, metodenya, result discussion, conclusion sampai presentasinya bagus ya, sesuai dengan GFA, etik dan bahasa Inggris. Oke. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya langsung saja saya satu-satu ini nah, ini sekilas mungkin ketika kita menulis artikel, maka dalam artikel kita itu kan sebenarnya semacam siklus. Jadi tentu riset kita punya tujuan. Nah, kemudian kita punya introduction.
yang isinya singkat saja, karena di artikel itu tidak perlu panjang-panjang sebenarnya introduction-nya. State of the art dan research gap. Kemudian metodenya validitas data, analisisnya tepat. Hasilnya bukti temuan berupa angka-angka atau grafik atau hasil lab dan lain-lain ya, dan ilustrasi yang efektif. Baru kemudian kita bahas. Ada pemaknaan temuan, pernyataan sumbangan e-text harus nampak, dan acuan primer yang update. Barulah kemudian simpulan. Nah, barulah abstrak. Baru kemudian judul. Ya, ringkas. Nah ini. Nah, oleh karena itu untuk menuangkan ide kita dalam satu siklus ini, kita mulai dengan menulis, memahami. Nah, biasanya jurnal itu body atau starter, manuskrip starternya seperti ini kan. Ini yang kita sebut dengan first page ya, heading-nya. Ada title, abstract, keywords, kemudian IMROD di sini, introduction, meta, research and discussion, literature review ada di sini. Dan acknowledgement, reference, sampai supplementary. Jadi ada kata-kata yang perlu kita perhatikan, Bu, Bapak Ibu sekalian. Make them easy for searching, informative, attractive, and effective. Jadi di dalam judul itu kita buat yang editor itu ya tertarik gitu ya, abstrak juga gitu. Sedangkan di body, write the article accurate, brief, and clear. Use and words, do not use and plus one. Artinya gini, kita tidak usah menggunakan kata-kata yang berlebihan, ya, gunakan kata-kata yang nah ini juga begitu, satu rumus saja. Kalau kita menulis artikel, coba proporsinya itu dibuat yang rasional menurut jurnal. Introduction sampai method itu cukup 25%. Nah, yang 75% itu dari result sampai akhir. Kenapa? Karena ini bukan milik kita, ini bukan milik penulis, ini milik orang lain. Ya, originalnya ada di sini, originality. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam praktek urutan menulis, asumsikan kita sudah punya research finding. Angan-angan kita sudah ada lah. Oh, ini yang mau saya publikasikan itu temuannya yang ini tadi gitu ya. Kita sebut novel. Mari kita menulis manuskrip. Dari mana kita mulai menulis? Nah, saya punya resep sendiri dan beberapa teman saya. Saya menulis dari result and discussion. Kalau perlu saya tulis kesimpulan dulu. Ya, kesimpulan saya tulis. Karena saya sudah punya. Karena kesimpulan itu yang sangat kompleks, yang inti dari akan dibaca oleh editor. Nah, bisa kesimpulan dulu. Ini. Atau ya redaksi yang ikuti. Nah, reference. Barulah title-nya belakangan paling akhir. Bapak Ibu jangan kebal. Ayo kita tulis judul dulu. Nah, kita punya judul, nggak punya artikelnya. Pilih mana? Punya artikel nggak ada judulnya, atau punya judul nggak ada artikelnya. Lebih baik punya artikel tapi belum punya judul ya, daripada punya judul tapi belum punya naskahnya, gitu kan. Karena judul itu belakangan saja. Nah, ini urutan menulisnya. Memang laporan penelitian kita seperti ini. Nah, ini best practice saja supaya lebih mudah. Oke, saya kira saya tidak perlu detail masing-masing. Title itu tentu kita tahu dia sesuai dengan idenya. Kemudian hindari hal-hal yang apa ya sifatnya tidak cocok gitu ya, analisa yang menipu bisnis. Nah, oleh karena itu intinya title itu menunjukkan temuan. Title itu menunjukkan temuan penelitian. Coba tadi saya ulang lagi. Ini ada artikel di jurnal makroekonomi, judulnya Asymmetric Tax Multipliers. Mengapa? Karena si peneliti sudah menemukan adanya asimetrik. Ketika belum meneliti dia nggak tahu, temuannya asimetrik. Teorinya, konsepnya tax itu asimetrik, simetrik ya. Tax multiplier itu menurut teorinya simetrik, tapi dia temukan asimetrik. Ya, jadi ini sudah menggoda editor ini, sudah menarik karena dia sudah menemukan itu.
Walaupun dia menelitinya hanya 2 negara, ya tidak usah ditulis di sini in UK and US. Karena judul tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan metode, tidak memerlukan periode waktu apa-apa judul itu. Karena judul itu sifatnya harus general. Karena ilmu itu akan bermanfaat bagi semua. Kalau kita tulis asymmetric technology in US and UK seperti yang ditulis oleh ini, seperti yang diteliti, dikiranya nanti hanya berlaku untuk US dan UK kan? Itu kan. Nah, itu kadang-kadang kita menulisnya apa? Metodenya ditulis, periode waktunya ditulis, sampai apalah itu. Nanti kasihan orang yang peternakan. Nanti kewirausahaan kambing di kebun belakang rumah itu jangan-jangan ditulis juga gitu, kira-kira judulnya gitu kan. Nah, ini juga gitu. How Islamic banking? How Islamic is Islamic banking? Seberapa Islam sih Bank Islam itu misalkan gitu ya. Ya enggak usah ditulis pakai apa gitu ya. Itu title. Oke lah, saya kira ini authors. Itu dasarnya adalah contribution, ini tinggal 10 menit kayaknya. Kemudian afiliasi, saya kira hal yang sederhana, tempat kita yang memiliki. Nah, abstrak ini ini penting. Saya sering mengatakan abstraknya jangan abstrak. Sebab kalau abstraknya abstrak, membingungkan editor. Gitu ya. Jadi abstraknya susah dipahami gitu. Jadi abstrak malah lebih banyak pengantarnya daripada isinya. Seperti orang berangkat haji, yang ngantar dengan yang berangkat haji itu kan nggak sebanding lah. Berangkat dua orang satu keluarga yang ngantar satu kampung. Nah, abstraknya kayak seperti itu kadang-kadang. Pengantarnya banyak, temuannya sedikit. Padahal Bapak Ibu sekalian, abstrak itu adalah bagian kedua yang dibaca oleh editor setelah baca judul. Karena disitulah abstrak itu akan dilihat di mana scientific contribution-nya itu ada oleh editor. Nah, kalau scientific contribution di dalam abstrak itu ada, maka editor akan mengkonfirmasi dengan reference. Biasanya begitu. Ini justified tidak. Nah, oleh karena itu abstrak itu sangat hati-hati. Kami mengelola jurnal, Bapak Ibu sekalian yang masuk Sinta 1, juga terindeks di Web of Science, itu 90% abstraknya kami buatkan. Dari penulis itu biasanya kami rubah semua. Karena tadi abstraknya agak-agak abstrak itu. Nah, jadi kalau begitu bagaimana abstrak itu? Ya, abstrak itu to the point gini. Ini saya ambil contoh dari tulisan saya sendiri. Jadi abstrak itu ya sebagian besar itu adalah temuannya. This research finds ini di sekian banyak ya porsinya. Ya pengantarnya itu sedikit saja. Karena inti pengantar di abstrak itu ya tujuan dan metode saja. Ya kalau ada background satu kalimat enggak apa-apa lah kira-kira gitu. Ya. Tapi this research find saya sudah menulis berapa kalimat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kalimat saya tulis di abstrak. Itu artinya apa? Kalau orang baca artikel saya tanpa membaca teks, dia sudah bisa mensitasi dengan 7 variasi gitu ya. Dan itu contoh. Ini juga sekarang abstrak dengan cara-cara seperti ini juga lebih jelas gitu ya. Mulai purpose, desain sampai originality, value. Nah ini findings-nya itu kan, ini original value inilah yang disebut dengan novelty tadi. Lebih di bidang apapun saya kira ada itu. Oke, saya kira introduction tidak saya paparkan secara detail, tapi saya hanya ingin sampaikan Ibu sekalian bagaimana kita menampilkan state of this, how to state the novelty. Biasanya dia ending dari introduction itu harus ada klarifikasi eksplisit dari penulis, karena itu yang akan dicari oleh reviewer. Reviewer akan nyari di situ. The novelty of this paper lies in apa? Di mana? Nah, itu yang pasti akan dicari. The end of introduction ya, specify the target of novelty-nya apa. Ya, karena itulah sebenarnya makna introduction ada di situ. Ya. Nah, kemudian banyak, hampir semua jurnal yang di situ akan kita temukan seperti itu. Ya. Kemudian jangan menuliskan satu introduction itu dengan referensi apa tulisan sitasi ya. Oke, saya langsung saja ke beberapa ini contoh-contoh saja metode-metode yang bisa dipakai. Tapi metode saya kira sifatnya umum ya, Bapak sekalian. Metode apapun bisa dipakai. Contoh misalkan metode dengan survei juga bisa masuk di jurnal internasional di Scopus. Survei research. Ini juga deskriptif. Kami tulis bertiga. Tidak ada metodenya secara kuantitatif, nggak ada. Kita mengambil hasil keputusan korupsi saja.
kita deskripsikan, tapi kita pakai triangulasi. Harus kompleks, harus enggak, semua metode bisa dipakai. Ya, ini juga begitu. Menginterview 18 orang juga bisa masuk di situ. Ya, enggak. Cuma ini salah satu misalnya yang tulis tadi itu dengan matematik, ekonometrik, bisa ya wajar ya. Nah, yang terpenting di dalam research and discussion itu ini yang sering saya tekankan, Ibu Paskan. Please discuss, do not only report. Yang sering kita temui mereka melaporkan saja, menceritakan hasil risetnya begini, tetapi dia tidak mendiskus, tidak membahas. Apa? Karena membahas atau mendiskusikan itu pasti dia membandingkan dengan temuan yang lain. Dan dia harus menjustifikasi, memposisikan di mana hasil riset dia. Apa perbedaannya. Jadi keunggulan yang diklaim oleh penulis itu apa. Nah, itu yang kemudian akan menjadi daya tarik bagi editor ya untuk menerima ini. Kemudian juga perlu visualisasi, kadang-kadang alat bantu visualisasi yang lebih mudah dipahami. Jadi mungkin tabel itu sedikit, tapi sangat bermakna. Ya, ketika saya tadi mengklaim bahwa saya terkait yang saya klaim itu tentang konsep asimetri, nah maka bisa kita jelaskan dengan merangkumnya lebih mudah atau dengan gambar lebih baik. Jadi visualisasi itu penting di bidang ilmu apapun saya kira, di bidang teknik mungkin juga atau di bidang yang lain, sosial yang lain ya, ada bentuk visualisasi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, itu saya kira ini contoh juga tabel yang mungkin sederhana. Nah, itu saya kira di conclusion ya kembali lagi kita harus merangkum apa sih sebenarnya makna scientific tadi contribution dari hasil pembahasan kita. Jadi jangan mengulang kalimat-kalimat yang ada di atasnya di dalam discussion, tapi apakah kita bisa mengkaitkan dengan konteks teori, apa contributes di mana sebenarnya. Therefore, this paper contribute to the recent literature di apa sebenarnya. Itu yang kata-kata kunci yang memang biasanya editor akan senang ya, karena tadi saya sampaikan misi jurnal itu adalah pengembangan ilmu. Oleh karena itu setiap papernya harus ada bukti di situ tentang pengembangannya itu di mana. Dan itulah klaim oleh author, klaim oleh penulis. Penulis sendiri harus mengklaim bahwa ini kami mengemukakan pengembangan ilmunya di sini. Dan itu ditulisnya di pembahasan, di introduction sebagai target, di pembahasan sebagai hasil analisis, di kesimpulan dirangkumnya, di abstrak itu lebih disarikan lagi. Nah, itu saya kira Ibu Bapak sekalian, yang lain-lain ini sifatnya informasi saja tentang etika, publikasi etika. Nah, ini terakhir ini rangkuman. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menulis artikel saya sering membuat self evaluation. Evaluasi diri artikel kita itu apa? Jadi ini kalau kita tulis dalam 17 bab dari buku ini, masing-masing satu bab. Satu originality. Jadi originality itu bisa mulai dari ide, data, analisis, kesimpulan sampai similarity-nya. Yang kedua title, judul itu memang harus lugas, ringkas, informatif, ya. Authorship itu sebenarnya penulis yang berhak berstatutannya dan itu ada hukumnya. Bagaimana kalau berkelompok, klaimnya bagaimana gitu ya. Ownership itu lembaga yang punya hak, termasuk tempat bekerjanya si penulis. Kemudian abstrak, ringkas dan tentu mengikuti standar penulisan. Keyword saya kira hal yang umum. Introduction itu isinya ya state of the art, tujuan penelitian dan kontribusi, target, novelty. Method itu ya tepat ya, ringkas, efektif. Result itu ya ada pembuktian, ada bukti, statement pengembangan ilmu ya dalam pembahasan temuan itu. Kemudian grafik, tabel itu yang kita sebut dengan ilustrasi ya. Dia harus informatif, efektif dan komplement, bukan substitusi tapi komplement. Jadi jangan sekali-kali kita menceritakan apa yang di dalam tabel. Karena menceritakan di dalam tabel itu sebenarnya seakan-akan tabel nggak bisa bercerita. Padahal tabel itu sudah bisa bercerita. Kita ingat bahwa menulis artikel tidak mengajar, tetapi yang membaca itu pertama editor, orang yang sudah ahli di bidangnya. Yang kedua reviewer, orang yang ahli di bidangnya, dan yang ketiga pembaca pada bidang ilmu yang sama. Sehingga mereka sudah paham. Jadi kita tidak layak untuk menceritakan, tetapi memaknai, mendiskusikannya, membahasnya. Nah itu
Kemudian saya kira conclusion, hal yang intisari, acknowledgement itu usahakan ada karena dia akan memberikan nilai tambah ya, mungkin lembaganya sendiri juga begitu. Citasinya konsisten. Nah ini supaya tadi saya sampaikan jangan dicampur adukkan antara kutipan dan parafrase. Jadi tulisan-tulisan yang mengatakan si A melakukan penelitian atau bercerita ya 1, 2, 3, 4 itu tidak cocok. Nah kemudian referensi saya kira standar, language, ethical, sama readability. Readability itu ya menarik secara substansi dan paparannya. Nah itu saya kira Bapak Ibu sekalian, kalau yang berikutnya ini hanya proses saja lah, proses teknikal ya, bagaimana sebelum mengirim, kalau sudah punya artikel, mau submission sistemnya seperti apa, mau guideline, review proses, dan cover letter, similarity manuskrip, dan sebagainya ya. Ini ada contoh-contoh yang saya sampaikan, misalkan ini di jurnal di sini seperti ini, termasuk juga proses, ini juga saya sebagai reviewer di sini, termasuk juga misalkan ini saya juga cover letter contohnya seperti ini. Kalau kita mengirim sekalipun, lalu kita buat cover letternya supaya jelas gitu ya. Kemudian ini juga contoh komen dari evaluator, kemudian bagaimana kita menjawab, termasuk ini kita jawabnya seperti ini. Jadi itu seperti itu best practice yang. Nah demikian Ibu Bapak sekalian, sepertinya saya pas waktunya 40 menit, Bu Nurina. Saya yang bicara mungkin nggak terasa, tapi Bapak Ibu yang mendengarkan mungkin udah kelamaan gitu ya. Biasa gitu. Tapi monggo kita bisa berdiskusi, dan saya mohon maaf kalau di kata-kata saya tadi ada yang kurang berkenan ya, dan mungkin banyak kurangnya. Matur nuwun Prof. Jaka. Saya rasa sudah semua disampaikan pertanyaannya kepada Prof. Jaka. Semoga bisa mencerahkan Bapak Ibu untuk lebih semangat lagi bisa publikasi jurnal. Kalau bisa tembus ke yang internasional terindeks Scopus gitu ya. Jadi momen ini supaya lebih membuat percaya diri pada Bapak Ibu dosen Widya Mataram untuk semangat lebih berani mempublikasikan jurnalnya. Kalau kuncinya dari Prof. Jaka tadi yang penting nekat nyebur aja gitu nggih Prof. Dan percaya diri gitu nggih. Iya betul nggih Bu. Jadi modal kita untuk nulis artikel 2 Pak. Tekad dan nekat gitu aja. Nekat dan nekat. Right. Ya itu kuncinya. Oke, baik. Terima kasih sekali Prof. Jaka atas paparan dan diskusinya siang hari ini, sangat bermanfaat.